Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menyatakan pecahan 1/7 dan 1/17 dalam bentuk desimal dan menjawab pertanyaan A sampai D. Kita lihat dari yang 1/7 terlebih dahulu, bisa kita peroleh bentuk desimalnya dengan kita membagi 1 yang dibagi dengan 7 dengan pembagian bersusun seperti ini. Dengan hasil baginya kita tuliskan di sini, dan karena 1 kurang dari 7, maka harus kita tambahkan di sini ada angka 0 di belakang satunya. Dan pada hasil pembagiannya di sini kita tuliskan 0, selanjutnya yang mendekati 10 yang merupakan kelipatan dari 7 tetapi tidak melebihi 10 adalah 7, maka kita tuliskan di sini 7 yang diperoleh dari 7 dikalikan 1, berarti kita tuliskan pada hasil pembagiannya di sini 1. Selanjutnya kita lakukan operasi pengurangan, maka kita peroleh hasilnya adalah 3, dan karena di sini untuk 3 juga nilainya kurang dari 7, maka kita tambahkan angka 0 lagi di sini. Selanjutnya kita ambil kelipatan dari 7 yang paling mendekati 30 yaitu 28, yang mana diperoleh dari 7 dikali 4, berarti kita tulis di sini 4, berarti kita lakukan operasi pengurangan maka hasilnya adalah 2. Yang mana 2 kurang dari 7 berarti kembali kita tambahkan 0 di sini. Dan di sini adalah 14, yang mana 14 diperoleh dari 7 dikalikan dengan 2. Lalu kita lakukan operasi pengurangan lagi, kita peroleh di sini hasilnya adalah 6. Lalu di sini 6, kita tambahkan ada angka 0 di belakangnya. Yang mana di sini hasilnya adalah 56 yang diperoleh dari 7 dikalikan dengan 8. Lalu kita kurangi lagi di sini, maka hasilnya adalah 4, dan karena 4 kurang dari 7, maka kita tambahkan 0 lagi di sini. Yang mendekati 40 kita ketahui adalah 35, yang diperoleh dari 7 dikalikan dengan 5. Lalu kita lakukan operasi pengurangan, kita peroleh hasilnya di sini adalah 5, maka kita tambahkan angka 0 di belakangnya. Yang paling mendekati 50 adalah 49 yang diperoleh dari 7 dikalikan dengan 7. Yang selanjutnya kita lakukan operasi pengurangan, maka kita peroleh hasilnya di sini adalah 1. Nah, kalau kita teruskan lagi, karena 1 ini kembali ke bentuk awal di sini kita punya 10, maka kalau kita teruskan akan kembali menggunakan proses yang sama seperti ini. Jadi kalau kita teruskan di sini kita tulis 10, maka berlanjut berarti selanjutnya di sini 7, kemudian 28 dan seterusnya, maka kita akan punya di sini kembali 1, 4, 2, 8, 5, 7 dan seterusnya ini akan terus berulang. Maka bisa kita tuliskan inilah bentuk desimal dari 1/7-nya. Dengan cara yang sama, kita akan peroleh 1/17 hasilnya seperti ini, dan di sini akan terjadi pengulangan setelah 7 kembali 0, 5, 8, dan seterusnya. Berarti untuk menjawab yang poin A, untuk 1/7 kita perhatikan di sini berulang 142857, yang mana ini adalah 6 digit, berarti terdapat 6 digit berulang untuk 1/7 pada bentuk desimalnya. Dan untuk 1/17 kita hitung ada sebanyak 16 digit yang berulang. Selanjutnya untuk yang B terkait digit ke 100 di dalam pecahan desimalnya, berarti kita perhatikan yang di belakang komanya untuk bilangan atau digit yang ke 100. Yang ada di belakang koma berarti untuk 1/7 karena di sini ada 6 digit berulang, berarti terkait kelipatan dari 6. Yang mana 100 berarti bisa kita nyatakan dalam bentuk yang merupakan kelipatan dari 6, berarti kita cari kelipatan dari 6 yang paling mendekati 100 tetapi tidak melebihi 100. Tujuannya kita akan menentukan berapakah sisa apabila 100 dibagi 6, yang mana 100-nya berarti bisa kita nyatakan dalam bentuk 96, kemudian ditambah dengan 4, yang mana 96 ini merupakan kelipatan dari 6-nya. Sehingga bisa kita tuliskan ini sama dengan 96/6, kemudian ditambah 4/6, yang artinya kita akan peroleh ini sama dengan 16 ditambah 4/6, berarti di sini 4-nya menyatakan sisa pembagian 100 dibagi 6.
Berarti dari perulangan angkanya, digit ke-100-nya ini akan sama dengan digit yang keempat. Berarti kita perhatikan yang digit ke-1-nya ini 2, 3, 4. Berarti yang digit keempatnya di sini adalah 8. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa digit ke-100 dari bilangan yang di belakang koma pada 1/7 adalah 8. Selanjutnya untuk 1/17-nya. Terkait kelipatan 16 berarti sama seperti sebelumnya. Sekarang kita coba cari 100 apabila dibagi dengan 16 karena terkait di sini kelipatan 16. Yang mana kita cari kelipatan dari 16 yang paling mendekati 100. Yaitu kita punya 96 dan agar menjadi 100 berarti ditambahkan dengan 4, maka ini per 16 berarti kita akan peroleh 96-nya ini berdasarkan 6 dikalikan dengan 16 seperti ini, dan bisa kita tuliskan ini sama dengan 6 dikali 16 per 16 ditambah dengan 4 per 16, atau kita akan peroleh hasilnya ini sama dengan 6 ditambah 4 per 16, yang artinya 4 merupakan sisa pembagian 100 oleh 16. Berarti dapat kita simpulkan digit ke-100-nya sama seperti digit keempat pada perulangan angkanya, yaitu kita hitung di sini digit ke-1, 2, 3, 4, berarti digit keempatnya adalah 8, maka digit ke-100-nya juga adalah 8. Jadi digit ke-100 dalam pecahan desimal 1/7-nya kita ketahui adalah 8 dan juga pada 1/17 juga adalah 8. Selanjutnya untuk yang C, kita akan menentukan berapa banyak digit yang mendahului angka 7 ke 100 di dalam pecahan desimalnya. Kita mulai di sini dari 1/7, yang mana angka 7-nya di sini kita lihat merupakan digit yang ke-6 pada perulangan. Kemudian 7 yang selanjutnya atau 7 yang kedua berarti adalah kelipatan dari 6-nya, yaitu yang ke-12 atau digit yang ke-12 pada perulangannya. Begitupun seterusnya berarti angka 7 yang ketiga pada digit yang ke-18 pada perulangannya dan seterusnya. Berarti untuk angka 7 yang ke-100 akan ada pada digit ke-6 dikalikan 100, yaitu digit ke-600. Nah, untuk digit yang mendahului digit ke-600 berarti sebelumnya ada sebanyak 599 digit pada angka yang di belakang komanya atau pada pecahan bentuk desimalnya. Berarti kita ketahui ada 599 digit yang mendahului angka 7 ke 100 pada pecahan desimalnya ini. Sekarang untuk 1/17, kita perhatikan angka 7 yang muncul di sini ada sebanyak 2 kali, dan kalau kita perhatikan 7-nya ada pada digit ke-13 dan ke-16. Berarti kalau kita perhatikan 7 yang pertama ini akan muncul pada digit ke-13, selanjutnya 7 yang kedua pada digit yang ke-16, selanjutnya akan muncul lagi 7 yang ketiganya pada digit ke kelipatan dari 13-nya, yaitu 2 dikali 13, yaitu kita ketahui digit ke-26 adalah 7 yang ketiga kalinya muncul. Begitupun yang keempat kalinya berarti ada pada kelipatan di 16-nya, yaitu kita akan punya 32, maka pada digit ke-32 adalah 7 yang keempat kalinya muncul. Maka berdasarkan pola tersebut, berarti kalau kemunculan 7-nya yang angka-angkanya terkait angka ganjil, maka akan ada pada kelipatan 13, sedangkan kalau kemunculannya di digit yang di sini terkait bilangan genap, maka akan ada pada kelipatan 16. Sekarang untuk angka 7 ke 100, berarti kita ketahui 100 ini merupakan bilangan genap. Berarti termasuk ke kelipatan 16 di sini. Berarti karena di sini kalau kita perhatikan ada dua kondisi ketika di sini kemunculan 7-nya terkait bilangan ganjil dan di sini genap. Maka kalau kita lihat 7 yang ke 100 berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 100, maka 7 yang ada di kondisi ini akan ada sebanyak 50 kali dan di sini juga ada 50 kali.
Sehingga di sini untuk 7 yang ke-100 kalau kita gunakan yang di kelipatan 16, maka ada sebanyak 50 kali 7 yang muncul di kondisi seperti ini. Sehingga di sini 7 yang ke-100 akan muncul pada digit ke-50 dikali dengan 16. Yaitu akan ada pada digit yang ke-800. Jadi dapat kita simpulkan bilangan yang mendahului 7 yang ke-100-nya, karena di sini 7 yang ke-100 ada pada digit ke-800, maka sebelumnya akan ada terdapat 800 dikurang 1, yaitu 799 digit. Jadi banyak digit yang mendahului 7 yang ke-100 adalah sebanyak 799 digit. Selanjutnya untuk yang D mengenai berapa digit terakhir di dalam bentuk pecahan desimalnya ini. Oleh karena dari bentuk yang kita punya, di sini bentuk yang di belakang komanya akan terus berulang dengan pola yang seperti ini masing-masing. Yang artinya bentuk desimalnya ini adalah bentuk desimal yang tidak terbatas, berarti di sini kita tidak dapat menentukan berapakah digit terakhir pada bilangan desimal 1/7 serta 1/17-nya. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.